Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umumnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, di bulan penuh barakah ini, di bulan Ramadan ini, kita diberikan oleh Allah umur dan juga kesempatan untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah juga kita panjatkan kepada Allah atas kesehatan dan kenikmatan yang telah kita terima selama ini. Insya Allah pada kesempatan ini Bapak ingin sedikit menjelaskan tentang kesabaran. Kesabaran adalah satu kata yang mudah diucapkan, tapi sulit pada kenyataannya ketika kita aplikasikan, ketika kita laksanakan, ketika kita lakukan. Innallaha ma'as-sabirin. Tetapi ingat, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Dan kesabaran itu akan selalu mengikuti dan akan mempermudah setiap amal yang kita lakukan. Dengan kesabaran, apapun yang kita lakukan terasa lapang dan insya Allah akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala yang berlimpah, apalagi di bulan Ramadan saat ini. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kesabaran itu terbagi tiga. Yang pertama yaitu apa? Kesabaran ketika kita dalam ketaatan kepada Allah. Taat adalah ketika kita melaksanakan apa yang memang diperintahkan oleh Allah. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, untuk saum saat ini, apakah kita memang betul-betul sabar atau tidak? Contoh kesabarannya mudah. Kalau ketika kita sholat, kita dengan kesadaran sendiri melaksanakannya tanpa perlu diperintah oleh Rabbul. Betul? Betul. Kemudian ketika kita saum, saking semangatnya, ketika sahur bangun, bahkan orang lain belum bangun, dia udah bangun. Jam 1 bangun. Akhirnya ketika melihat, wah baru jam 1 tidur lagi. Tapi saking semangatnya, jam 3 bangun. Alhamdulillah, wah Umi belum sama Abi belum bangun. Akhirnya dibangunkan juga oleh Umi dan oleh antum. Ya, Umi dan Abi antum akhirnya ikut bangun gara-gara antum. Nah, oleh karena itulah maka ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, dibutuhkan banyak kesabaran. Kalau kita sabar, maka amal yang kita lakukan pun akan melapangkan diri kita sendiri dan Allah akan melipat gandakan pahala yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah kesabaran di dalam menahan diri untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Betul nggak? Misalkan ketika bulan Ramadan saat ini, enaknya kalau bulan Ramadan kan tuh tidur-tiduran terus. Bahkan enaknya sesuatu yang menarik lah, seperti main game, betul nggak? Atau melaksanakan hal-hal yang sebenarnya itu tidak bermanfaat. Mending tidur mungkin ya. Sekarang sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang bersaum itu berpahala. Tapi kalau tidur terus, masya Allah, banyak hal-hal yang semestinya berguna buat diri kita ketika melakukannya, malah akhirnya itu sia-sia. Benar. Nah, maka apa? Ketika kita menanggalkan apa yang memang dilarang oleh Allah, menahan diri untuk tidak melaksanakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, memang itu berat. Begitu. Tapi insya Allah, sekali lagi, ketika kita melakukannya dengan kesabaran, insya Allah apapun itu akan melipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan ini. Di hari biasa jadi kali lipatkan, apalagi bulan Ramadan, luar biasa. Nah, yang ketiga adalah kesabaran itu ketika kita menerima ujian dari Allah. Musibah, masya Allah, saudara-saudara kita, baik itu musibah karena alam, gempa bumi, banjir,
longsor, ya, dan yang lainnya, itu memang sangat dibutuhkan kesabaran. Bayangkan, umi abinya meninggal, kakaknya, kakeknya, keluarganya meninggal, ya, dia pun selamat dalam keadaan luka-luka, dalam keadaan, ya, mohon maaf begitu, bagian tubuhnya ada yang potong, yang hilang dan sebagainya, Masya Allah. Tapi apa? Kalau dia bersabar, maka Allah bersama dirinya. Ya, kalau Allah bersama dirinya, maka dia akan mudah melakukan sesuatu apapun di dunia ini. Dan apapun yang dia minta kepada Allah, Allah akan berikan, hijab terbuka. Nah, itulah yang memang terjadi kepada para nabi dan rasul, termasuk para waliullah, termasuk para ulama-ulama kita terdahulu. Ya, selalu diberikan cobaan oleh Allah, tapi mereka siap untuk menghadapinya. Nah, jadi kesimpulannya, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kesabaran itu terbagi 3. 1, bahwa kesabaran itu adalah ketika kita sabar di dalam ketaatan kepada Allah, yaitu melaksanakan apa yang memang diperintah oleh Allah. Yang kedua adalah kesabaran di dalam, ya, menahan diri untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan, atau yang memang hal tersebut tidak baik buat diri kita ataupun orang lain. Nah, adapun yang ketiga, yaitu kesabaran di dalam menerima apapun, ya, yang Allah berikan, yaitu berupa cobaan. Ketika kita menerima cobaan, kita harus bersabar. Karena sesungguhnya, ingat sekali lagi, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah sekali lagi bersama kita, maka hidup kita pun akan serasa lapang, akan serasa selalu bahagia, dan kita yakin kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi nanti kebahagiaan kita di akhirat. Kita bertemu dengan Allah dengan wajah berseri begitu, dengan cerah. Tidak, Allah berikan wajah kita, ya, tertunduk hitam seperti hanya wajah-wajah orang-orang kafir nanti di yaumul kiamat. Nauzubillah. Namun itu yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang memang Bapak sampaikan bermanfaat bagi antum semua. Adapun hal-hal yang kurang bermanfaat atau ada kata-kata yang tidak, ya, semestinya, ya, yang tidak berguna, Bapak mohon maaf, ya, jangan diambil, karena yang harus diambil adalah kebaikan, sedangkan keburukan harus ditinggalkan, dan itu adalah merupakan kesabaran. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.